서른다는 걸 알아 진심을 말해줘 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsifar dengan NIM 191410971 dari Program Studi Pendidikan Biologi semester 4 angkatan 2019 di Universitas 19 November Kolaka. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang salah satu reaksi fotosintesis, yaitu reaksi terang, untuk memenuhi tugas mata kuliah fisiologi tumbuhan. Pada pembahasan reaksi terang ini, saya akan bagi menjadi 3 subbahasan. Yang pertama yaitu pengertian reaksi terang, yang kedua tempat terjadinya reaksi terang, dan yang ketiga yaitu proses reaksi terang. Pertama, pengertian reaksi terang. Reaksi terang merupakan tahapan awal proses fotosintesis yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Perlu kita ketahui bahwa reaksi terang ini memerlukan energi cahaya matahari dalam prosesnya. Yang kedua, tempat terjadinya reaksi terang. Reaksi terang ini terjadi pada membran tilakoid. Di membran tilakoid terdapat beberapa komponen. Yang pertama yaitu fotosistem. Fotosistem merupakan seperangkat alat yang berfungsi untuk menangkap energi cahaya matahari atau foton. Fotosistem dibagi menjadi 2, yaitu fotosistem 1 atau P700. Disebut P700 karena kemampuannya untuk menyerap cahaya dengan panjang gelombang sampai dengan 700 nanometer. Terus yang kedua yaitu fotosistem 2 atau P680. Disebut P680 karena kemampuannya untuk menyerap cahaya dengan panjang gelombang sampai dengan 680 nanometer. Selain fotosistem, di membran tilakoid juga terdapat pembawa elektron, yaitu plastoquinon, kompleks sitokrom, plastosianin, dan ferredoksin. Keempat pembawa elektron tersebut berfungsi untuk mentransfer elektron dari satu tempat ke tempat yang lain. Terus di dalam membran tilakoid juga terdapat ATP sintase yang berfungsi untuk menghasilkan ATP dan ADP reduktase untuk menghasilkan NADPH. Terus yang ketiga yaitu proses reaksi terang. Proses reaksi terang dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama reaksi terang non-siklik atau fosforilasi non-siklik dan fosforilasi siklik. Pada fosforilasi non-siklik melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2 serta keempat komponen pembawa elektron tadi dan ATP reduktase, ATP sintase, dan ADP reduktase. Adapun prosesnya adalah sebagai berikut. Fosforilasi non-siklik memiliki proses yang berawal dari saat cahaya dari energi matahari, fotosistem 2 akan menyerap energi cahaya atau energi foton yang berasal dari cahaya matahari. Energi foton yang diserap oleh fotosistem 2 tadi ini memicu eksitasi elektron atau proses pelepasan elektron yang akan ditangkap oleh aseptor primer. Akibat dari pelepasan elektron tadi, maka P680 mengalami kekosongan sehingga tidak stabil, mengakibatkan terjadinya proses fotolisis air atau pemecahan molekul air menjadi 2H+ dan 1/2 O2, 1/2 oksigen, dan 2 elektron. Nah, 2 elektron ini akan menuju ke P680 untuk mengisi kekosongan tadi dan P680 menjadi stabil kembali. Sedangkan oksigen ini akan dilepaskan
ke udara sebagai hasil dari reaksi terang yang akan dimanfaatkan kembali dalam proses respirasi. Sementara hidrogennya tetap berada di membran, tetap berada di ruang tilakoid. Selanjutnya elektron yang berada di aseptor primer 6p680 akan dibawa oleh pembawa elektron plastoquinon, sitokrom, dan plastosianin. Saat terjadi transpor elektron dari plastoquinon ke kompleks sitokrom, 4 hidrogen yang ada di stroma akan bergerak masuk ke ruang membran dan bergabung bersama 2 hidrogen dari hasil fotolisis tadi. Nah, 4 hidrogen ini akan masuk ke ATP sintase, akan menuju ke ATP sintase. Saat melewati ATP sintase, terjadilah proses fosforilasi antara ADP dan P sehingga menghasilkan ATP. Selanjutnya, saat cahaya matahari mengenai fotosistem 1 atau P700 mengakibatkan eksitasi atau pelepasan elektron yang akan ditangkap oleh aseptor primer. Akibat dari pelepasan elektron tadi, P700 mengalami kekosongan sehingga keadaan P700 ini tidak stabil. Maka harus distabilkan kembali dengan mengisi elektron yang berasal dari fotosistem 1 atau P680 yang berada di plastosianin. Jadi elektron yang berada di plastosianin ini akan menuju ke P700. Nah, sehingga P700 ini stabil kembali. Selanjutnya, elektron yang berada di aseptor primer akan menuju ke ferreduksin. Dari ferreduksin akan ditransfer ke ADP reduktase. Saat elektron berada di ADP reduktase akan mengalami reaksi bersama ADP+ dan H+ sehingga menghasilkan NADPH. Jadi dapat kita simpulkan pada proses fosforilasi non-siklik ini menghasilkan ATP dan NADPH yang nantinya akan digunakan kembali pada siklus Kelvin atau reaksi gelap. Selanjutnya yaitu fosforilasi siklik. Fosforilasi siklik hanya melibatkan satu fotosistem yaitu P700 atau fotosistem 1 dan melibatkan 3 pembawa elektron yaitu ferredoksin, kompleks sitokrom, dan plastosianin. Adapun prosesnya yaitu fotosistem 1 akan menyerap foton dari cahaya matahari. Energi foton yang diserap oleh P700 ini mengakibatkan eksitasi elektron atau pelepasan elektron yang akan ditangkap oleh aseptor primer. Nah, elektron yang dilepaskan tadi akan kembali ke P700 melalui transpor elektron yang berawal dari ferredoksin, sitokrom, dan plastosianin, kemudian masuk kembali ke fotosistem 1 atau P700. Saat transfer elektron terjadilah proses fosforilasi antara ADP dan P sehingga menghasilkan ATP. Karena elektron yang dilepaskan oleh P700 akan kembali pula ke fotosistem 1 juga, maka tidak terjadi proses fotolisis air sehingga tidak menghasilkan O2 dan NADPH. Sehingga pada reaksi siklik ini hanya dihasilkan ATP saja.
Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai reaksi terang. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.